Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam mencerahkan. Kalau di era internet seperti sekarang ini ya, di mana diskusi itu sudah lintas negara dan benua ya, kita jadi lewat internet bisa diskusi dengan orang di benua lain bahkan ya. Akhirnya banyak sebenarnya orang-orang barat yang mulai mengerti Islam, Mbak Intan. Dan akhirnya bahkan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, karena mereka mulai menyadari bahwa informasi Islam ini yang selama ini mereka terima itu salah dan hanya stigma negatif yang dibuat oleh para orientalis. Untuk kemaslahatan umat. Kalau kita ketika sudah membaca 2 kalimat syahadat, berarti ini kita udah komitmen nih, harus memegang teguh apa yang kita ucapkan, karena konsekuensi tanggung jawab dari kita sudah baca syahadat, bagaimana? Nurut dong sama Allah. Nah, maka diminta sama Allah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Voice of Islam. Voice of Islam. Senangnya setiap hari homeschooling khairu ummah. Dimana di homeschooling khairu ummah. Ayo mencari kepadanya. Senangnya setiap hari homeschooling khairu ummah. Dimana di homeschooling khairu ummah. Ayo mencari kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Homeschooling. Alangkah nyaman dan tentram tinggal di desa. Tidak ada keriuhan dan kemacetan yang membuat susah. Ingatlah selalu usia berapa seorang anak menjadi dewasa, karena di sanalah saat ia akan menemui pahala dan siksa. Oke, pendengar yang budiman, rubrik homeschooling kami hadirkan sebagai alternatif pendidikan berkualitas dalam keluarga kita di tengah arus liberalisasi dan kapitalisasi yang semakin merusak dan mematerialistiskan dunia pendidikan. Dalam rubrik ini kita akan masih berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau selain merupakan pemimpin redaksi majalah udara Voice of Islam, konsultan klinik anak muda, ternyata juga menjadi pengamat dunia anak, penulis buku-buku pendidikan anak usia dini, dan sekaligus juga seorang praktisi homeschooling dalam keluarga. Dan tema kita kali ini berjudul Pendidikan Prabalik. Baik, pendengar yang budiman, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Saya sih selalu seneng kalau memandu acara ini. Iya, insyaallah ya, calon ibu. Baik, pasti pendengar yang budiman juga tidak sabar ya. Apalagi ini temanya pendidikan prabalik nih Ustazah. Yang terbayang itu anak menjelang remaja misalnya. Iya. Nah itu kan banyak tantangannya ya katanya. Nah gimana sih yang dimaksud dengan pendidikan prabalik ini Ustazah? Iya. Baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Jadi pendidikan prabalik adalah proses penyiapan anak agar bisa siap sebagai seorang muslim yang mampu mengemban beban taklif sebagai manusia dewasa begitu dia akil balik. Ya, makanya ingat-ingat dewasanya kapan gitu ya bagi orang tua. Ini kaitannya dengan anaknya sendiri masing-masing. Jadi cocok dengan pantun yang Mbak Bunga Intan sebutkan tadi, karena di saat usia akil balik itulah dia akan menemui pahala dan siksa. Jadi ada konsekuensi. Jangan sampai kurang bekal nanti ya. Betul ya. Nah, batasan kedewasaan seorang anak wanita adalah ketika dia haid pertama kali. Nah, ini banyak nih yang masih nggak nyadar juga kalau itu udah dewasa anak-anak ya. Orang tuanya juga. Nah, sementara kalau laki-laki adalah begitu dia mengalami istilahnya mimpi dewasa ya. Dan ya dia tahu mestinya ya mimpi dewasa seperti apa ya. Tapi ada indikasi perubahan suara, misalnya suaranya jadi lebih gede ya, bariton misalnya. Terus tumbuh kumis ya, jenggot dan lain-lain mungkin gitu. Nah, di dalam Islam seorang anak yang akil balik, maka dia sudah terbebani hukum sebagai manusia dewasa.
dia harus bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjauhi apa yang dilarang oleh Islam. Nah, selain hukum yang umum ya, Mbak Bunga Intan, ini laki-laki perempuan sama seperti sholat, kemudian puasa wajib, zakat ya, ini bagi anak laki-laki dan perempuan harus dibekali, ya sama. Ada juga hukum khusus misalnya menutup aurat bagi anak wanita ketika keluar rumah, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kemudian anak laki-laki dia wajib sholat Jumat, dia wajib jihad fisabilillah, mempertahankan agama dan negaranya. Misalnya kalau ada musuh yang menyerang, itu sudah wajib ya ketika balik. Kemudian juga dia wajib membantu nafkah untuk keluarganya, misalnya ketika walinya tidak sanggup lagi menafkahi keluarga, ya. Kemudian hukum-hukum lain yang terkait dengan kaum laki-laki. Baik. Nah, jadi pendidikan prabalik itu adalah menyiapkan tahapan balik ini. Jadi jangan sampai ketika anak perempuan sudah balik, dia belum tahu kewajiban menutup aurat. Jadi keluar masih mengumbar aurat. Juga anak laki-laki, ada juga yang belum tahu kewajiban sholat Jumat, atau bahkan aurat saja dia nggak tahu. Jadi masih ada di masyarakat kita misalnya anak laki-laki yang sudah dewasa mengenakan celana pendek ketika keluar rumah, padahal jelas paha itu kan aurat. Nah, itu yang harus dipelajari pada saat prabalik. Sepertinya sering sekali kita melihat ya anak remaja laki-laki bermain bola pasti dengan celana pendek ya, padahal itu kan aurat ya. Iya, Harusnya malah menutup. ada seragam sekolah mungkin SMP yang sebenarnya Yang dia masih udah balik gitu, tapi dia masih pakai celana pendek, kan kasihan. Juga pakaian olahraganya juga celana pendek, kan itu juga kasihan. Baik. Nah, para orang tua nih kan mulai bersiap-siap gitu. Disuruh mengingat usia kapan nih akan balik gitu kan. Persiapannya seperti apa. Iya. Nah, mungkin kita perlu tahu sejak kapan kategori pendidikan prabalik ini Ustazah? Iya, kalau dalam tahapan pendidikan prabalik dimulai usia SD. Jadi misalnya umumnya anak berumur 7 tahun. Jadi kelas 1 SD itu harus mulai disiapkan kurikulum pendidikan prabalik. Rasulullah SAW kan memerintahkan orang tua dalam sebuah hadis ya untuk mengajari anaknya sholat pada usia 7 tahun. Sholat itu kan kewajiban orang dewasa. Nah, kalau dimulai belajarnya usia 7 tahun, berarti mulai pendidikan prabaliknya usia 7 tahun. Bahkan ada hadis yang menyampaikan boleh dipukul ketika umur 10 tahun masih tidak mau sholat. Nah, ini pengenalan sanksi supaya dia tahu sholat itu harus dia lakukan. Nah, jadi pada usia 7 tahun, ini usia SD, kelas 1 ya, anak mulai diberikan pemahaman-pemahaman hukum syara yang harus diketahui oleh seorang muslim minimal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya sekedar mengenalkan ya sebenarnya, tapi itu adalah pendidikan prabaliknya gitu Betul, saja ya. iya. Baik. Apa yang harus dilakukan orang tua dan guru nih terkait dengan pendidikan prabalik? Ya, bagi orang tua dan guru, mereka harus memberikan sakofah dasar Islam. Yang ini menjadi poin-poin penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sakofah ini ya, ilmu-ilmu ini ya menyangkut masalah akidah, ya, jadi pengenalan terhadap persoalan-persoalan akidah. Kemudian syariat ini hukum-hukum syara yang terkait juga dengan pemecahan masalah sehari-hari sebagai seorang muslim. Karena namanya orang sehari-hari itu kan makan, minum, tidur, beraktivitas, berjual beli dan sebagainya. Itu aktivitas-aktivitas yang hukum syarak sederhananya harus tahu. Gitu. Nah, kemudian juga sirah nabawiyah, sejarah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah ya hingga akhir hayatnya. Kemudian tarikhul khulafa, sejarah para khalifah, khususnya khulafaur rasyidin, yang di sana juga menjadi gambaran bagaimana praktek penerapan hukum syariat Islam yang kategorinya masih menjadi sumber hukum, yaitu ijma'us sahabat ya. Kemudian hukum-hukum fikih ya, juga diawali dari bahasa Arab ini ya. Yang ini bisa menjadi modal minimal seorang muslim ketika beranjak dewasa. Jadi belajar Al-Quran karena sumbernya kan Al-Quran, belajar hadis ya, belajar ijma'us sahabat, kemudian kias kalau ingin tahapan yang lebih tinggi lagi. Nah, tetapi orang tua dan guru ini tidak sekedar memberikan informasi saja kepada anak. Jadi istilahnya bukan taklim saja.
bukan cuma ngajarin teori, Mhm. tetapi juga harus melakukan pengawasan dan pemantauan apakah ilmu yang disampaikan kepada anak itu diamalkan atau tidak. Gitu. Nah, ini proses pendidikan juga. Kalau belum menjelma menjadi perilaku pada anak, ini kan perlu ditelusuri gitu. Apakah si anak ini hanya menerimanya sebagai informasi saja tapi nggak paham, jadi hanya masuk telinganya, keluar ketika ulangan, tapi dia nggak ngerti bahwa itu harus dipraktekkan, ya. Atau apakah dalam prakteknya itu anak masih memerlukan contoh atau keteladanan? Jadi dia ngerti teorinya, tapi prakteknya yang praktis dia perlu contoh. Ini biasanya kalau memandikan jenazah itu memang teorinya menguasai ya, Iya. tapi prakteknya kan harus ada prakteknya gitu, Iya, baru betul. memahami betul. Atau misalnya wudhu, teorinya tahu, tetapi bagaimana prakteknya itu kan harus wudhu beneran. Iya, gitu. betul. Nah, ini yang dimaksud orang tua juga harus memantau dan mengawasi apakah sudah bisa dipraktekkan oleh anak ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholatnya, wudhunya, bagaimana, ya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya. Nah, ini yang juga harus dilihat atau dipantau. Jadi anak harus dilihat apakah dia belum bisa mempraktekkan itu karena dia perlu contoh atau keteladanan. Nah, sehingga keberhasilan proses pendidikan prabalik ini harus terbaca dari perilaku dan karakter anak. Apakah sudah terbentuk sesuai dengan saksiyah Islam atau belum? Baik. Ya, karena target pendidikan adalah membentuk karakter muslim yang baik pada anak, bukan sekedar teori yang diuji di atas kertas saja. Jadi keberhasilannya tidak dilihat dari rapor nilai gitu ya, Iya. tapi dilihat dari penjelmaannya di anak nih. Iya, di rapor nilai juga guru kan harus menjelaskan bagaimana prakteknya pada anak, bukan dari ulangan-ulangan yang sifatnya hanya tertulis saja. Iya. Dalam laporan kan kadang ujiannya ujian tulis, bukan cuma itu, tapi harus ada laporan tentang perilaku si anak. Nah, ini yang saya melihat banyak kan belum dipraktekkan pada sekolah-sekolah formal. Baik. Nah, pendengar yang budiman, bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa lebih baik anak itu dibiarkan saja dulu tanpa beban pendidikan prabalik karena mereka itu kan belum terbebani pahala atau siksa gitu ya? Atau gimana sih caranya kita memberikan pendidikan prabalik ini dalam kondisi yang nyaman dan tidak terbebani anak rasanya nanti gitu. Nah, kita akan bahas itu setelah selingan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Senangnya setiap hari homeschooling di rumah, di mana di homeschooling di rumah. Ayo mencari kepastian. Senangnya setiap hari homeschooling di rumah, di mana di homeschooling di rumah. Ayo mencari kepastian. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik Homeschooling. Dan tema kita kali ini adalah pendidikan prabalik. Baik, kita lanjutkan ya Ustazah. Kan ada ya orang yang berpendapat bahwa anak-anak tuh gak usah terlalu dibebani deh. Mereka tuh kan belum kena dosa, belum kena pahala kok gitu. Jadi nggak perlu deh dikasih beban latihan untuk sholat, untuk mengenal hal-hal yang nanti aja kelak dia dewasa saja perlu taunya gitu. Gimana kalau ada pendapat seperti ini Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, mungkin juga ada misalnya yang menyampaikan ke saya, udah deh anak kecil nggak usah disuruh pakai kerudung, pakai jilbab ya, yang panjang-panjang gitu. Iya. Ntar aja pakainya kalau mereka balik. Toh sekarang mereka kan nggak dosa kalau masih pakai baju yang seksi-seksi gitu ya misalnya. Atau mungkin juga masalah sholat, udah nggak usah dibangunin subuh, biarin aja kan belum wajib. Nah, ini memang kita berbicara tidak pada bahwa mereka sudah terbebani atau belum, tetapi ini kita berbicara tanggung jawab pendidikan. Jadi kewajiban orang tua dan guru untuk mendidik anak yang itu menjadi beban dalam Islam kepada orang-orang dewasa, khususnya orang tua ya. Dan yang namanya pendidikan pada anak prakteknya memang tidak memaksa, seperti dalam bentuk doktrin atau pressure ya, tekanan. Juga sanksi yang misalnya diberlakukan ketika anak melanggar, tidak seperti itu. Karena kalaupun toh dia melanggar, dia tidak berdosa. Tapi yang namanya pendidikan ya Mbak Bunga Intan, ini adalah proses membentuk kebiasaan dan harus menjadi karakter sehari-hari. Nah, yang namanya anak, kalau dia dibiasakan menjalani kehidupan yang baik, dia akan mudah menjalani hidup secara baik. Jadi dia akan gampang hidup secara baik itu, ya. Tetapi kalau dia tidak dibiasakan berbuat baik, maka dia akan mengalami kesulitan ketika berbuat baik. Dia sengsara kalau dia berbuat baik. Ya itu. Sebagai contoh misalnya anak perempuan ya yang sejak kecil sudah terbiasa diajari memakai kerudung ketika keluar rumah. Walaupun kalau lagi gerah dia buka dulu nggak masalah ya. Tetapi dia sudah mulai diajari mengenakan kerudung ya, kemudian menutup aurat ketika keluar rumah. Nah begitu dia balik itu tidak terlalu sulit menjalankan hukum menutup aurat karena memang sudah menjadi karakter sehari-hari dia. Tapi bagi mereka yang tidak pernah dibiasakan, ya, ini saya banyak sekali menyaksikan begitu dia balik, dia merasa sulit untuk menutup aurat karena kegerahan atau sering lupa gitu. Karena tidak biasa. Iya, enak aja dia buka kerudung ketika di mall karena gerah misal. Jadi ibunya harus ribut, ayo tutup pakai kerudung lagi. Dia malas misalnya. Nah ini karena tidak biasa dan belum menjadi karakternya menutup aurat itu. Ya. Atau misalnya dia lupa tiba-tiba keluar rumah aja jalan-jalan kemana-mana dengan membuka aurat. Nah ini kan berarti faktor kebiasaan. Dan tentunya faktor kebiasaan ini dibangun atas dasar kesadaran. Nah ketika membangun kesadaran inilah yang namanya proses pendidikan. Pendidikan menanamkan pemahaman. Dan ketika dijalankan dalam bentuk kebiasaan, ini yang namanya pembiasaan karakter atau kepribadian. Jadi pemantauan apakah pemahaman tadi sudah terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua bagian dari proses pendidikan tadi. Nah,
proses ini justru yang memudahkan ya Ustazah ya. Jadi Iya. nanti ketika balik tidak belajar dari nol dulu, tapi Iya. sudah terbiasa gitu ya. Ya, khususnya sholat ya. Sholat itu kalau anak tidak dibiasakan sholat subuh, nanti tiba-tiba dia balik, susah dia bangun itu sholat subuh. Akhirnya sholat subuh itu jam 7 atau jam 6 misalnya ya. Tapi kalau sejak kecil dia sudah terbiasa sholat, dia enak aja, dia iramanya memang dia bangun pagi, kemudian dia langsung sholat subuh. Itu satu bentuk yang bagi dia sangat menyenangkan gitu. Baik. Tapi coba bayangkan kalau tidak, wah lebih susah lagi orang tuanya nanti. Kayaknya tiap pagi ibu-ibu berantem dulu sama anaknya. Iya. Bangun nak gitu ya, teriak-teriak Betul. gitu. Baik. Nah, kita ingin sekali anak-anak kita seperti itu Ustazah. Gimana dong caranya agar menyiapkan anak menuju balik ini tapi dengan suasana yang nyaman dan anak tidak merasa terbebani? Gimana? Ya, memang bagi kita orang tua dan juga guru, ini lebih besar porsinya orang tua ya Mbak Bunga Intan, karena ini kan keseharian kehidupan anak-anak itu dalam pengasuhan dan dalam pengawasan orang tuanya. Karena guru kan hanya di sekolah cuma sebentar waktunya. Nah, sehingga proses pendidikan prabalik harus sejak awal ya, sejak awal anak mulai memasuki tahapan pendidikan prabalik, dia sudah menjalani pendidikan prabalik. Jadi misalnya usia 7 tahun, sebenarnya di bawah usia itu lebih baik ya. Jadi usia dini sudah dibiasakan, tetapi yang dikatakan dia harus menjadi kurikulum kesehariannya adalah pada saat dia berusia 7 tahun. Dia sudah mulai diajari bagaimana disiplin menjalankan kewajiban-kewajiban ya. Contohnya misalnya sholat 5 waktu. Yang kalau anak kecil itu sudah biasa sholat, dia nggak akan berat sholat 5 waktu. Begitu terdengar suara azan, dia otomatis akan ingat bahwa itu waktu dia untuk sholat. Kalau dia nggak sholat, dia masih akan keinget terus gitu. Ya. Dan bagi anak ini dia tidak merasa berat. Ketika misalnya tadi bangun tidur di pagi hari, rutinitasnya adalah wudhu, kemudian sholat subuh gitu. Dan ini hidup akan menjadi lebih teratur dan dia akan lebih nyaman menjalani kehidupan sebagai seorang muslim ketika dewasa nanti. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, misalnya dia terbiasa untuk bersedekah ya, dia terbiasa sholat, dia terbiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, dia terbiasa berbuat baik, membantu orang tuanya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Dan apalagi dalam pendidikan Islam, faktor kesadaran adalah hal yang pertama. Tapi prakteknya juga tidak akan sulit karena nanti akan menjadi kebiasaan itu. Baik. Ya, jadi teori dikasih, kemudian prakteknya itu adalah karakter yang akan terbentuk sehingga menjadi kebiasaan dia sebagai seorang muslim. Ini luar biasa ya, nggak akan sulit. Hidup akan menjadi lebih mudah dan nyaman. Betul. Tidak ada lagi pandangan bahwa itu memberatkan, kasihan Beban. anak bangun pagi segala macam. Justru karena kita sayang, kita kasihan sama anak gitu ya, kita biasakan agar itu menjadi karakter dia gitu ya. Ya, kalau tidak seperti itu, anak akan susah menjalaninya. Apalagi orang tua. Ya, itu lebih susah lagi kalau Iya, dia betul. sadar tapi anaknya sudah keburu tidak memiliki karakter yang baik. Baik. Mudah-mudahan tidak terlambat, mudah-mudahan ini terus selalu berguna ya. Mudah-mudahan rubrik homeschooling ini senantiasa mengiringi para orang tua, pendengar yang budiman untuk terus mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sekali lagi demi generasi Islam yang lebih baik. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, mengirimkan saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan kunjungi website terbaru kami yaitu www.mediaislamnet.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas bahasannya kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, jazakillah khairan. Wa iyaki. Terima kasih juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini.
Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita. Siapa hamba terbaik. Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih. Kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum. Ada apa toh? Tad, HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya, saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi, Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya, Tad. Soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Nah, saya lagi punya masalah, Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah. Jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya, Tad, RBT-nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya untuk pengguna Telkomsel, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Untuk pengguna XL, ketik 105045113, kirim ke 1818. Sekali lagi, ketik 105045113, kirim ke 1818. Untuk pengguna Fleksi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034, kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034, kirim ke 1212. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Voice of Islam. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.